Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini ibu-ibu dan juga Pak Qadar bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan langkah ibu, dengan kehadiran ibu di sini diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Terima kasih ibu-ibu, bapak. Mungkin saat ini kita mengadakan kegiatan parenting tentang anak adalah investasi bagi keluarga. Nah itu mungkin suatu judul yang sangat bagus ya buat kita semua. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu kan masih anaknya masih ada yang usianya masih kecil, ada yang balita, mungkin ada yang masih bayi dan juga ada yang sudah dewasa. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan oleh Pak Qadar mungkin akan bermanfaat dan mungkin bisa kita bisa untuk di rumah gitu ya, misalkan dipraktekkan atau gimana ya Pak namanya kalau misalkan di rumah bisa dijalankan atau apa yang diberikan oleh Pak Qadar, semoga bermanfaat bagi kita ya. Dan misalkan ibu-ibu yang mau ke SD juga, kalau mau psikotes nanti ada mungkin psikotesnya mungkin nanti dengan rincian biayanya mungkin nanti sama Pak Qadar disampaikan ya Pak ya. Untuk waktunya saya berikan kepada Pak Qadar untuk penjelasan tentang anak adalah investasi bagi keluarga. Maka saya buka nggak apa-apa ya? boleh Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Demajarkeun hari tiktokan ugi ka parkur ya. Biasa Bunda kalau ritual ketemu sama saya ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Siap ya sama gerakannya ya. Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bagus sekali ya Bunda. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Osok itu Tara. Makanya ya, maka dengan demikian Bunda, pagi-pagi itu diusahakan kita harus tetap bahagia, tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena biasa ibu-ibu itu biasa kalau pagi itu berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suamina pika sebelah. Ditambahan di tinggal tetangga meser kulkas anyar enak subuh kene. Eta teh sok hareudang. Maka dan demikian Bunda, saya di sini punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Halo, langsung gigitan budaknya. Nah, terapinya sederhana. Bunda tidak perlu datang ke rumah sakit, tidak perlu datang ke psikologi, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda. Karena ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tepuk tangan sorangan di jalan bisa jadi gelo. Ditambah Bunda cuma tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Dan menurut penelitian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda.
Aduh, jadi lo mun hoyong awet muda teh terkena dioperasi plastik ya Bunda. Cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau hentenya. Jadi sweet 17 gitu ya. Siap ya, 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Yang itu atuh taruh. Kan lumayan cerah Bunda ya, rada berbinar-binar. Tadi mah suram siga anu hujan angin bordar gelap. Ayeuna pasea tuh di rumah tadi. Ya ucing. Nah, maka dari demikian Bunda, saya punya rekomendasi kalau di rumah Bunda punya suami yang suka marah-marah atau suami ketika marah, jangan ikutan marah. Kita mah cukup tepuk tangan saja Bunda. Insya Allah dicapuk. Kengeng Bunda bahaya. Nah itu ya terkait dengan emosi manusia, karena emosi itu sangat penting sekali Bunda, yang harus kita kondisikan pertama kali sebelum kita mendidik anak, menghadapi suami, menghadapi orang lain itu adalah emosi terlebih dahulu gitu ya. Karena semakin emosinya baik maka insya Allah kehidupannya juga baik. Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Halo? Nah ya kompor merah kuantum. Kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta Bunda. Menurut teori ini bahwa emosi manusia itu adalah sifatnya sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya lamun Bunda duduk sama orang anu sok ngomongkeun batur, kira-kira panas atau adem? Ini kan Panas atau adem Bunda? Geningan betah 2 jam beres-beres. Tapi kan di tangan salah kina kemana pamajikan kurang pada kena gosip. Nah tapi kalau Bunda duduk sama orang anu sok baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas atau adem? Adem. Kenapa? Karena emosi sama perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan menurut teori kuantum bahwa emosi manusia itu dia akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita Bu. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang ini itu adalah gelombang, tidak terlihat tapi ada. Dan dia cantik atau jeleknya tergantung bagaimana emosi yang keluar. Jadi kalau Bunda sok ngomongkeun batur, nganyuk tara mayar, dah maji, dah lima ngaku hiji. Maka di sininya itu motot, matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, tapi lamun Bundanya baik hati, suka nolong orang, gampang tersenyum, kemudian sok nganyukeun uang bae tara mayar oge. Aya nu kitu teh. Lamun aya ka dieu kan abi priyogi. Maka di sininya akan kelihatan cantik Bunda. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Makanya kenapa Rasulullah dulu Bunda pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu ketika berjalan di kota Mekah dan dia sedang menggendong bayi. Bayinya nangis luar biasa. Kemudian si ibu ini nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap anakku?" Rasulullah menjawab 3 kali Bunda. La tagdob, la tagdob, la tagdob. Apa artinya Bunda? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Makanya keluarkan hadis la tagdob walakal jannah. Barang siapa yang tidak marah maka surga lah jaminannya. Makanya hal pertama yang harus kita perhatikan terhadap anak teh, tong marah-marah. Jelas sampai sini Bunda? Jangan masuk marah-marah. Nah itu sedikit terkait dengan emosi manusia Bunda. Karena tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu kudu pipina disablon. Nah anu beureum dina pipi teh? Oh langsung ya sih teh sablon teh. Nah kudu Bunda, kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Nah kemudian sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, tapi hari ini saya akan membahas terkait bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang investasi anak bagi keluarga itu sebetulnya saya akan sedikit mengkoreksi. Karena anak itu bukan investasi buat kita. Karena kalau kita menganggap anak itu investasi, berarti kita berharap di masa yang akan datang anak itu membalas budi terhadap kita. Padahal bukan orang tua yang berjasa terhadap anak, tapi anaklah yang berjasa terhadap orang tua sudah banyak memberikan kebahagiaan terhadap kita. Betul nggak Bunda? Ya. Jelas ya, kalau gitu mah tuh kasihan anaknya ya dijadikan kambing hitam buat buat orang tuanya gitu ya. Tapi kita balik ya, hari ini kita akan bahas bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak. Tapi sebelum saya mulai ke materi, mungkin perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Kodar.
dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar Bunda ya. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan, sebentar lagi ulang tahun, di atas aku utung pernah. Nah kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita itu sendiri untuk Cimahi, Bandung, dan Bandung Barat. Dan alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Gunawan alim sieun kabenak suamina 2. Bukan ya Bunda, karena di hipnoterapi itu kan ada hipnosmoking. Jadi untuk memberhentikan rokok itu bisa dengan hipnosmoking. Karena saya banyak melihat suami teh ari ngarokok bela nganyuk ka hutang ari beas teh kabeli. Nah itu bisa diberhentikan ke hipnosmoking. Kemudian ada juga hipnoslimming bagi Bunda yang ingin langsing. Ada yang ingin langsing nggak? Tadi mah alim di hipnotis, saya mau Bunda jadi hipnoslimming itu Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi bisa langsing. Ada yang mau? Sehari turun 20. Wah. Jadi gadis dari memang ya. Bagi yang mau silahkan datang ke kantor 500.000 sekali pertemuan. Aduh. Karena yang membuat langsing itu bukan hipnoslimmingnya tapi 500.000 nanti. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya sudah tersertifikasi body language Bunda ya. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Nanti ditaruh terus di bacanya. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura tersenyum tapi rawi hutangnya. Tapi insya Allah kita nggak akan buka aib Bunda, yang mau dibukain aib silakan di belakang aja. Oke, siap ya. Lalu apa sih Pak, bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak Bunda? Ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa hari ini di dalam diri anak itu. Saya banyak menemukan ketika saya tes psikologi di sekolah-sekolah, rata-rata hari ini banyak sekali anak-anak yang mengalami inner cheat ya, atau bermasalah di inner cheat-nya. Kira-kira apa itu inner cheat Bunda? Jadi inner cheat itu kan banyak, ada inner beauty, ada inner handsome, ada juga inner cheat ya. Kalau inner beauty kan tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian ada juga inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah. Jadi kalau Bunda ke caption selfie-nya wajah Korea hati Mekah, insya Allah meninggal ongkek. Berat deh insya Allah. Kemudian yang selanjutnya ada inner cheat. Kalau inner cheat itu biasanya kalau seseorang bermasalah di inner cheat biasanya akan mengalami luka batin. Ayo mengabatin nih dia. Ya, kenapa hari ini saya banyak melihat anak-anak yang mengalami luka batin ketika kecil? Karena Bunda, banyak hari ini anak-anak yang mengalami luka batin ketika kecil, tapi fenomenanya nggak anaknya tetap ceria, anaknya bahagia, tapi ternyata dia memiliki luka batin di dalam dirinya. Karena inner cheat itu biasanya terjadi anak di bawah 7 tahun atau SD, dia rajinnya luar biasa, ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, di perempatan antara pernah ngelawan, kemudian belajarnya rajin, tapi ketika sudah SMP dia ngerokok, bolos sekolah, mabok, hamil di luar nikah, bahkan ada yang sampai jamur Bun. Anaknya jamuran kenapa? Janda di bawah. Aduh. 100. Ini tarik-tarik teh atau mikir teh ya. Anak ada kurang. Kenapa banyak anak-anak seperti itu padahal ketika kecil baiknya luar biasa, padahal banyak sekali tadi anak-anak yang baik ketika kecil, tapi kenapa sudah dewasa ngerokok bolos sekolah? Jawabannya satu Bunda, karena anak ini mengalami luka batin. Jelas ya. Dan apa sih Pak penyebab luka batin? Yang paling pertama, anak hari ini banyak sekali mengalami luka batin karena korban kekerasan. Karena hari ini saya banyak melihat orang tua ingin anaknya taat dengan cara sekali hauk, 2 gaplok, 3 capok. Dan saya cung, sok sih bisa dibaca. Nah, pada akhirnya wajar Bunda kalau hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Sehingga wajar kalau hari ini anak-anak itu lebih banyak mencintai HP bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Ya. Betul nggak Bunda? Ya. Makanya wajar Bunda hari ini
kemarin saya melihat di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek, dia meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak. Bunda, anaknya baleleungha, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, bahkan orang tuanya meninggal pun tidak ada yang tahu. Kenapa itu terjadi? Karena ketika kecil anak ini lebih banyak mencintai HP bapak dan mamanya. Ketika sudah dewasa, dia lebih banyak mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya, Bunda. Karena tanda kegagalan kita menjadi orang tua itu salah satunya, Bunda, ketika anak kita lebih banyak mencintai HP bapak dan mamanya. Karena wajar budak ayeuna mah lamun bapana balik gawe anu paling pertama ditanyakeun naon kira-kira, Bunda. Dan bae bapana mah teu balik deui, mending HP-na balik deui gitu kan. Ya, itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua, Bunda. Makanya wajar kalau hari ini banyak sekali anak-anak yang taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar banyak hari ini, Bunda, yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, kamu di papatahan ngalawan? Jawabannya satu, Bunda, karena anak Bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak Bunda taatnya karena cinta, Bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu, Bunda, Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Apa yang dikatakan Nabi Ismail? Waktu itu Nabi Ibrahim berkata, ya anakku, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi Nabi Ismail dengan lantangnya, ya ayahku, kalau itu memang perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi, jangankan disuruh makan sayur, Bunda, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Tapi kenapa hari ini anak kita ketika dikasih makan sayur, pesi garek diberi racun? Kenapa seperti itu? Karena jawabannya satu, karena anak Bunda taatnya itu karena takut, bukan karena cinta. Nah, tulis atau ke status ya. Baik Pak Kodar, kan instastory biasa ya. Jelas ya, maka dengan demikian berarti PR-nya hari ini adalah bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak. Sederhana, Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak teh teu kudu dibere HP wae, teu kudu dibere jajan wae, teu kudu dibere mainan wae. Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak yang paling baik itu adalah cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger, Bunda? Kan Bunda mah terangna skin teh skincare ya. Jadi skin teh glowing, lemon hanger teh gantungan baju. Apa ngulikeun ke di pasar? Bukan, Bunda, ya, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ya. Dan ini ada ceritanya. Kemarin itu, Bunda, ada klien, dia kelas 1 SMP ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Padahal usianya masih kelas 1 SMP. Kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal seorang pengedar. Yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, Bu, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan anak ini, menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngedari narkoba, Bunda? Halo. Kernaon? Dan uang ayahnya kaya raya, buat dikonsumsi juga enggak, Bunda. Coba-coba. Narkoba apa coba-coba? Nah, karena waktu itu kami bingung, Bunda, kenapa anak ini ngedari narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata ajaib luar biasa, Bunda, yang nyuruh ngedari narkobanya seorang om-om dari orang Australia. Nah, menurut keterangan orang Australia ini, dia parenting dulu 3 bulan berturut-turut, Bunda, dengan harapan tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Sedangkan Bunda, hari ini Bunda pengen anaknya soleh-soleha, pengen jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabar tahun sekali parenting, Duka apa ya gitu ya. Gitu kan, jadi wajar, Bunda, tadi banyak anak yang baik ketika kecil tapi sudah dewasa dia luka batin karena tadi kita tidak pernah belajar bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Bahkan sebagian mah untuk dari 60 ini paling berapa, Bun? Ayah 15? Mending nyesehan sapa 5, Bunda, ya. Padahal saking pentingnya parenting ini, karena parenting itu adalah bagaimana ilmu mengarahkan anak yang baik dan benar sehingga di masa yang akan datang anak kita bisa jadi anak yang soleh-soleha dan bisa membanggakan bagi orang tuanya.
Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan orang Australia Bunda ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Dia melakukan di luar dugaan kami Bunda. Yang paling pertama dia lakukan adalah menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua, si orang Australia ini nanya sama si anak ini, sayang kamu bahagia gak hari ini? Lantas reaksinya seperti apa Bunda? Si anak ini langsung nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan perasaan bahwa hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapin perasaannya. Lalu kenapa anak kita ketika pulang sekolah ditanya, deh kamu ngapain di sekolah teing? Jawabannya, ya kenapa seperti itu? Karena hal pertama yang sering ditanyakan ku mama ketika anak pulang sekolah, naon Bunda? Halo, namun anak balik sekolah, naon paling pertama ditanyakan? Pamulangan mana pamulangan? PR mana sih ya? Saya datang ditanya PR. Di Cimahi mah paling parah lagi, naon cing Bunda paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah? Tupperware mama mana? Ya Allah, ibu-ibu sekarang itu lebih takut kehilangan sendok Tupperware Bunda ya dibanding anaknya. Karena majar kita Tupperware mah mahal apa cicilannya can beres anak bisa nyeun deui. Makanya wajar coba kalau anak kita taatnya karena takut, mamanya aja masih cinta Tupperware ya. Nah, kemudian yang selanjutnya sok bayangkan Bunda kalau hari ini Bunda punya suami, dia kerja ngojek, kepanasan, kehujanan di luaran sana, sampai masuk angin, kepalanya pusing Bunda, dan kemudian dia menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah supaya istri dan anaknya bahagia. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja, apa yang paling pertama ditanyakan Bunda? Ya deh, keberapatan mana tukang panci nagih 3 bulan. Wajar tuh lamun suami Bunda hayang kawin deui. Wajar teh, nahan teh. Bunda mungkin di jalan tadi teh suami Bunda teh dek tabrakan, mungkin di jalan dia teh pulang dicarekan ku batur, tapi pulang-pulang bukan ditanya saya kamu bahagia kah? Pulang sini si ganu getang. Paling kayak ditaros ke suami nak kasurupan naon. Udah tara kayak gitu anaknya. Boro-boro nanya sayang bahagia nggak hari ini yang ngosong kencayo kita nyokot ya sorangan gitu. Jelas ya. Maka dengan demikian Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ketika suami pulang kerja dan anak pulang sekolah itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Karena kata ini adalah kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan tapi tidak semua orang bisa mempraktekkan Bunda. Tapi ketika ini dipraktekkan, ajaib luar biasa Bunda, ini bisa menanamkan rasa cinta di dalam hati anak dan suami kita. Jelas ya sampai sini Bunda, tahu akan nanyakan PR Bunda, tahu akan nanyakan pamulangan, ya masalah PR, masalah nanaonan di sekolah, kami henteu belajar apa, nanti juga keluar sendiri. Karena tadi si anak ini yang ngedari narkoba ditanya sama si om ini, sayang kamu bahagia nggak hari ini, dia sampai ngungkapin perasaannya, sampai nangis, sampai meluk omnya. Padahal katanya sederhana, sayang kamu bahagia nggak hari ini. Jelas ya. Yang kedua Bunda, tepukan pundak itu bukan teknik hipnotis. Saya sering mempelajari ilmu hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan Bunda. Jelas ya, lamun Bunda, lamun yang nyuruh anak rajin belajar, sebelum nyuruh belajar, sentuh dulu bagian pundaknya. Saya belajar ya. Nah, jadi lamun Bunda hayang kulkas anyar kasalah kita tuh mau kamanyun 3 minggu. Jelas ya. Oh, pada temanyun mah tara dipanggolikeun gitu. Sentuh dulu bagian pundaknya ya, kulkas baru ya. Di sahur mari panggolikeun. Ya, kenapa? Karena titik skin hanger Bunda, titik sentuhan nyaman di bagian kulit buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Itu adalah titik-titik skin hanger yang harus disentuh oleh orang tuanya Bunda. Karena menurut penelitian kalau anak kekurangan skin hanger di masa kecil, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya hari ini kenapa Bunda punya tetangga anu julidna luar biasa, selalu negatif sama orang lain. Jadi lamun orang ngalewatnya salah, lamun orang melong teh salah. Lamun urang ngaliwat tepunten teh salah, aya nu kitu teh. Berarti urang tepunten teh jadi buntu, gitu kan. Tapi kenapa ada orang julid seperti itu? Jadi ketika kumpul seperti ini orang lain mah rame, ngaliwat, botrang, selfiean, ari manehna kasurupan sorangan. Kawanya saya tinggal acak-acak.
Ya, kenapa banyak orang yang seperti itu, orang yang julid atau orang yang negatif atau berpikiran buruk terhadap orang lain? Jawabannya satu, karena ketika kecil dia kekurangan skin hangat, sehingga tubuh menjadi orang yang negatif thinking dan emosional. Ingat, buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Jelas ya? Dan yang paling bagus Bunda melakukan skin hanger itu bukan ibunya Bunda, tapi bapaknya. Kenapa ya? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bukan mamanya Bunda, tapi bapaknya. Aduh, ya. Sampai kamu pastikan gak bapaknya. Jelas ya, kenapa yang harus ngasuh anak itu adalah bapaknya bukan ibunya Bunda? Karena anak itu di bawah 7 tahun hampir 95% dia menggunakan emosi. Makanya wajar rewel, manja, lamun hayang jajan pok torolong, gampang nangis dan yang lainnya. Karena memang dia ketika lahir dari perut Bunda, lahir ke dunia ini, apa yang pertama dilakukan oleh anak atau bayi Bunda? Ayah minta sebelah gitu. Nangis dulu. Kenapa? Karena memang dia menggunakan emosi. Tapi lamun anak yang 95% menggunakan emosi ini diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya 80% pakai emosi juga, apa yang terjadi Bunda? Emosi ketemu emosi. Kiamat Bun. Insya Allah, makanya kunon ibu-ibu mah pas ya wae jeung budak di subuh sampai ka sore teh ayo we gitu ya. Mulai masalah jajan, masalah mandi, masalah pakai baju, masalah naon makan dan yang lainnya. Eta lamun anak bisa curhat da sigana teh bakal ngomong kieu ya, aing teh kudu kumaha. Cuman anak teh bisa curhat Bunda ya. Nah itulah kenapa banyak sekali ibu-ibu berantem sama anak itu, karena memang anak menggunakan emosi, ibu-ibu juga menggunakan emosi. Makanya lamun Bunda hari ini ke pasar tumpah, kemudian anaknya di pasar tumpah tiba-tiba ningali mobilan gede leweh takannya gogorentelan karena leweh era pangmeulikeun bebelan teu meuli sebelah ya. Tapi pas di rumah dipotongkeun ban mobilnya, kira-kira rek dikumahakeun Bunda? Hah? Dikumahakeun? Ya. Ini. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, kira-kira dek dikumahakeun Bunda? Paling dicarekan Bunda sih liwat-liwating aing teh beli cilok. Tapi lampu bapana dia ambil lem lagi, jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu fitrahnya Bunda 80% pakai logika. Fokusnya itu di solusi, bukan fokus di masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun bagaimana supaya tenang, supaya tidak emosional, supaya teu gampang marah, supaya teu gampang nangis, supaya lamun jajan teu tepok torolong. Bunda tadi kudu diasuh sama bapana, kudu di skin hanger sama bapaknya. Karena banyak hari ini saya banyak melihat anak-anak yang rewel di sekolah, banyak nangis, manja, nempel sama mama, kurang mandiri. Salah satunya tadi kurang peran ayah dalam pengasuhan di rumahnya. Dan biasanya bapaknya Bang Toib jarang pulang. Nah ya, ayah di dia bapakna Bang Toib. Kudu kumaha atuh palamun bapakna Bang Toib? Gampang Bunda, nya saya teuing kawin deui. Astagfirullah. Mulai ya Bunda. Ya tadi minimal ketika pulang banyakin skin hanger Bunda, karena banyak hari-hari anak yang dekat sama bapaknya tapi kurang kelekatan. Dekat mah iya, tapi kelekatannya kurang karena tadi sentuhannya tidak ada. Jelas ya, karena tadi yang harus disentuh untuk anak laki-laki itu telapak tangan, pundak, punggung, untuk anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Jelas ya, makanya kalau hari ini Bunda punya anak yang rewel, yang manja, yang lamun hayang jajan pok torolong, nempel sama mama, kurang mandiri, di kelas hoyong ditungguan ku mama, sok coba libatkan ayahnya dalam pengasuhan, karena bikinnya aja kompak, ngasuh oke kudu kompak. Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, bagi Bunda di sini yang punya anak emosional sama hiperaktif, ya tadi lamun hayang jajan pengen pok torolong, kemudian teh cicing lulumpatan wae jalannya tiba baranting, lamun di sekolah sok tetengkas ke babaturanana atau galak totonyok dan yang lainnya. Itu teh Bunda penyebabnya bukan karena turunan, bukan karena anaknya bedegong atau memang karakternya hiperaktif Bunda, karena penyebab anak hiperaktif sama emosional itu cuma 2, gula sama tepung. Ya. Susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Bunda, kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap karakter kita Bunda. Makanya kenapa kan Sika itu galak gara-gara makan apa Bunda?
Singa galak makan apa? Jadi lamun anak bunda makan daging wae jadi singa. Makanan sok kudu ngadahar naon atau anak adipa. Warna ketenangan manusia itu warna hijau bunda. Makanya kalau anak bunda lamun hayang jajan pengen pok torolong itu pasihan kangkung. Insya Allah lulus tunduh bunda. Pingsan santai sore. Karena saya tidak tahu zat apa yang membuat ngantuk dari kangkung. Yang jelas warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya kunaon orang Sunda mah geuning sok aya istilah leuleus liat baraik saropan. Karena orang Sunda melamun doma beuki, orang Sunda gitu. Maksudnya resep lalapan gitu ya. Resep anu hejo-hejo, resep anu sayur-sayur kan botram sok kudu aya lalap wae, betul enggak? Dan itu membuat kita lebih tenang. Makanya sok banyakin sayur di dalam diri anak, jangan terlalu banyak gula sama tepung. Karena penyebab anak hiperaktif sama emosional itu adalah gula sama tepung. Dan saya banyak meneliti hari ini bunda, ketika saya tes psikologi, rata-rata di sekolah anak-anak yang aktif itu dia konsumsi susunya berlebihan bunda sama mie-nya. Padahal bunda, tolong buat kecerdasan anak-anak itu bukan susu. Karena banyak bunda hari ini berpikir supaya anak pintar itu dikasih susu, padahal bukan bun. Nutrisi otak paling bagus itu adalah omega 3, minyak ikan, belut, bandeng, salmon, tuna. Iya, kalau dawa salmon atau kan bapaknya sok buseun nila itu ya. Jelas ya? Kenapa? Karena orang Jepang menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmonnya paling tinggi. Karena yang saya tahu kandungan dari susu itu paling banyaknya lemak. Kemarin aja saya ke psikotes di Parongkong, banyak anak yang telat bicara, kemudian IQ-nya rendah dan yang lainnya. Setelah saya interview sama mamanya, susu sama mie-nya luar biasa bunda. Dan itu membuat kental darah sehingga nutrisi ke otaknya kurang. Jadi kalau nutrisi ke otak kurang ya otomatis kita aja kan gak dikasih makan lemes, otak juga sama bunda, gak dikasih nutrisi, gak dikasih makan ya sama lemes, gak bisa berpikir. Jelas ya? Makanya kasih ikan-ikanan. Jadi berhentikan susunya, berhentikan mie-nya karena itu menyebabkan anak hiperaktif sama emosional. Bahkan banyak anak hiperaktif yang mengarah ke autis yang namanya itu ADHD, dan itu biasanya penyebabnya gara-gara konsumsi teh manis, teh botol, teh kotak kayak gitu. Ya. Hati-hati ya, mau dicirit bunda. Jelas ya bunda ya, jadi berhentikan hal-hal yang kayak gitunya karena ternyata bisa selain hiperaktif tapi bisa mengarah ke autis, itu sangat berbahaya. Jelas sampai sini bunda? Kemudian yang selanjutnya bunda, yang kedua penyebab anak luka batin selain dari korban kekerasan yaitu adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa bunda? Anak. Makanya bagi bunda yang mau nikah lagi, tolong niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah. Ngertos? Ya, niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah. Karena kalau bunda nikah karena harta mah tidak ada yang abadi bunda. Mendingan si murah banget karena jadi lama banget. Iya. Karena gak ada yang abadi bunda. Kalau harta mah begitu pun juga dengan bentuk muka. Kalau tadi suami bunda sekali minum burayut mah betulnya ya gitu kewe. Tergantung deh. Makanya sok niatkanlah segala sesuatu itu karena ibadah supaya hati kita tidak lelah dan supaya apa yang kita lakukan itu jadi ibadah dan berkah. Makanya sok niatkanlah segala sesuatu itu ibadah. Karena kalau bunda bercerai sama suami yang jadi korban itu bukan bunda, bukan suami, tapi adalah anak. Kemudian yang ketiga bunda, korban banyak anak sekarang ini yang mengalami luka batin itu selain dari korban kekerasan dan korban perceraian yaitu korban bullying. Ya, karena hari ini banyak anak yang dibully sama teman, sama saudara, bahkan sama orang tua. Tapi ketahuilah bunda bahwa yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak yang membuat itu luka batin itu adalah bukan bully dari teman atau saudara, tapi dari orang tua. Karena orang tua hari ini banyak sekali ngebully anak dengan secara tidak sadar dengan cara apa bunda? Membanding-bandingkan si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si genghek, si lurus, si keriting. Bahkan banyak sekali saya mendengar bunda sok ngebandingkan anak kakak sama adanya tuh. Kakak nama 5 tahun tenis bisa calisku mari mana bulet-buletin. Nah, aya nu kitu tara. Kenapa sahabat dosa? Nah hati-hati bunda, walaupun itu teh kayak heureuy, walaupun bunda mungkin nggak serius dan yang lainnya, tapi ketahuilah bahwa ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini ada perang saudara antara adik kakak silih laporkeun, ada anak laporkeun orang tua, bahkan kemarin di ujung Berung Bandung sana bunda ada anak TK tawuran.
SMA mah geus biasa, mahasiswa geus biasa. Ya bunda, anak TK kabayang tuh lompatna siga kumaha. Gara-gara boy mamawa batu siga nunya pakalukeun kana inung suku bunda ya. Lewe nongtot lewe nongtot. Ngobong tahunan gitu. Dan setelah saya cross check ke pihak sekolah, ternyata memang orang tua di sana lebih banyak genggengan dan membanding-bandingkan anak. Makanya yang masih suka ngebandingin anak segera bertobatlah bunda, istighfar 10 kali bunda, karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Karena kalau bunda anaknya dibully sama teman atau saudaranya bunda, saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA itu mengalami bully luar biasa. Setiap hari saya menahan penderitaan bunda ya. Kenapa? Karena gigi saya paling depan itu ketika kecil patah. Dan saya tuh paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Kenapa? Karena sok dibully sama teman-teman ya. Ayo orang korbankan si koda dan geus munglakan. Jadi itu teh bunda ya karena hati namun nuturkeun nafsu sama emosi mah geus alim sakola deui gitu ya bunda. Dan puncaknya kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame dikulilingkeun satu sekolah bunda, dari kelas 1 sampai kelas 3 dijatuhi di pintu, dan ini pitaknya 15 jahitan bunda. Kepala saya sampai 15 jahitan dan ini pitaknya sampai ada sampai sekarang ya. Pada waktu itu saya hanya bisa nangis ke mama, "Mah, saya udah gak mau sekolah lagi, mah capek, mah dihinaan wae, saya mah gak jadi apa-apa juga, gak apa-apa. Ya, saya mah ngegini hidup sama mama, gak apa-apa, gak jadi apa-apa sih." Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia hanya bisa nangis-nangisnya bunda. Karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, menderita seperti itu, bahkan sampai berdarah kepalanya. Dan kalau itu terjadi sama anak bunda, hari ini anak bunda ditonyok ke babaturan ada di kumaha. Karena memang orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya ditonyok ke babaturannya bunda. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu bunda, dia tidak datang ke kepala sekolah, tidak datang ke guru, tidak datang ke orang tua, tidak datang ke teman-teman saya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, dan itu merubah alur hidup saya pada waktu itu bunda. Dia mengucapkan kalimat yang sangat ajaib, yaitu adalah "Kenbai dihinaan ku batur madang wal bohak dek kuma cek batur ge cek mama kamu paling ganteng salam." Dan itu adalah satu kali seumur hidup saya disebut ganteng sama orang. Dan itu saking terharunya saya hanya bisa nangis-nangisnya bunda. Dan kemudian saya meluk mama dan mama ngusapin kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup ya minta umroh, saya akan umrohkan walaupun nggak punya uang. Kenapa? Karena saking luar biasanya. Karena dari waktu itu saya tidak pernah bolos sekolah satu hari pun, walaupun saya harus sakit. Maka. Lari baru mama. Oh. Lanjut ya bunda ya. Nah, kurang ayam ya. Harus tambah. Hiji sinagawe, hiji sinagasun. Nah, selanjutnya bunda ya. Nah, kenapa bunda pada waktu itu saya mengambil hikmah aja bunda ya, apa yang terjadi sama saya, dan saya mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu. Dia mengajarkan pada saya bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, biarkan anak menyelesaikan masalah sendiri, karena ketika di masa yang akan datang dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang dihadapi ketika kecil bun. Jelas ya, karena hari ini saya banyak melihat anak-anak itu ketika saya tes psikologi di sekolah-sekolah, hampir 95% anak-anak hari ini tidak tahu tata krama bunda. Ya, maksudnya tidak tahu tata krama itu bukan nggak sopan bunda. Anak sekarang sarapan, barai, nggak kasar-kasar, tapi anak-anak sekarang itu tidak tahu bagaimana cara menghadapi orang lain bun. Bagaimana cara menghadapi orang yang galak, orang yang kasar, orang yang sopan, orang yang baik, teh bingung bunda. Kenapa? Karena sok dikurung wae di rumah. Curung anu sok ngurung anak di rumah. Bunda, tata krama itu tidak bisa diajarkan di rumah. Kenapa? Karena ada istilah di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Jadi anak di lapang itu harus lari, di masjid anak harus diam, di sekolah anak harus belajar. Dan bagaimana anak tahu itu semua? Ya tadi banyakin keluar bunda, biarkan anak bermain dengan teman-temannya walaupun dipukul, dihina, dibully. Bagaimana biarkan anak mencari cara supaya bagaimana kalau hari ini dibully besok tidak dibully lagi. Kalau hari ini dipukul besok tidak dipukul lagi bunda. Tolong diajarkan atau ditonyok-tonyok atau
telepon main jeung si eta engke mah gitu. Jadi jangan diajarkan seperti itu, biarkan anak mencari cara sendiri supaya tadi dia belajar, supaya di masa yang akan datang ketika dia menghadapi masalah seperti itu, dia mampu menghadapi dengan baik karena dia sudah tahu tata keramanya kayak gimana. Jelas saya sampai sini Bunda. Karena mau sampai kapan Bunda ngelindungi anak? Hari ini bisa jadi kita ketawa-ketawa di sini Bunda di depan meninggal, ada yang tahu nggak umur? Ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan ya. Dan banyak kok yang mau meninggal masih muda, bahkan masih kecil, masih bayi meninggal dan yang lainnya karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan Bunda. Dan kumaha kalau kita meninggal kemudian suami kita nikah lagi dan anaknya dileo kumaha terena. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak itu tata krama. Maksudnya tata krama itu biarkan anak belajar bagaimana cara menghadapi orang lain, bagaimana belajar di tempat-tempat tertentu supaya anak kita itu tata kramanya bagus gitu ya, sehingga di masa yang akan datang siap menghadapi masalahnya sendiri. Jelas ya, makanya bagi Bunda yang masih suka ngurung anak di rumah segera bertaubat. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu ternyata akan menumbuhkan gangguan kejiwaan, dan itu sering saya temukan pada orang tua. Dan makanya kita akan bahas Bunda ya, karena tidak ada anak yang bermasalah, sebetulnya yang ada adalah orang tuanya yang bermasalah. Apa? Karena anak itu cerminan dari orang tuanya. Kalau kita bercermin, ada noda hitam di wajah yang dibersihkan cerminnya atau wajahnya? Ya, jadi mau digosok cerminan dari 10 kali kan mau bersih Bunda, harus dibersihin wajahnya. Jadi kalau kita pengen anak kita berubah, rubah dulu diri kitanya. Karena masalahnya bukan di anak tapi ada di kita. Anak-anak itu cuma cermin kita yang ininya Bunda ya. Jelas sampai sini? Nah, cuman di gangguan kejiwaan itu bahasanya ala ringis Bunda ya. Saya yakin Bundanya tadi sahurnya tuh makan roti. Karena kalau makan roti mau ke warung. Ya kan, makanya kita sedikit games dulu biar Bundanya agak rileks ya. Silakan berhadapan dua orang. Ayah Mbak ada rente. Sama tantos dibayar. Namun tak akan bayar rileks. Berhadapan dua orang Bunda sambil duduk aja ya. Oke, sudah ya. Berhadapan dua orang ya. Oke, kalau sudah, kita akan memainkan permainan Bunda yang ada di negeri Cina, yang ini biasa dimainkan oleh anak-anak di Cina, yaitu permainan Cing Ciripit. Makanya silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Cong anu jadi upin. Tong acung banana. Cong anu jadi ipin. Oke. Silahkan tempelkan tangannya sama temennya kayak mau salapan Bunda. Cuman gini aja, jangan diginiin, cukup gini. Bukan muhrim soalnya. Batal wudhu. Jelas ya. Saya akan bercerita Bunda, kalau di tengah-tengah cerita nanti ada kata upinnya, maka si upin harus melepaskan diri, si ipin nangkep. Nah, jelas ya. Kalau ada kata ipinnya, berarti si ipin yang harus melepaskan diri, si upin yang nangkep. Jadi yang disebutkan harus lepas, misalkan upin. Jadi si yang disebutkan harus menghindar, yang nggak disebutin harus nangkep. Nah, ya. Dan nanti Bunda, yang ketangkep itu harus maju ke depan dapat hukuman. Nah, ya. Ada kedua yang dapat hukuman teh selain yang aku ngarinya gua nana. Oke, siap ya. Silahkan tempelkan tangannya sama temennya. 1, 2, ya. 2, pemiting mudah juga. Ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Bandung. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Muto. Di warung Uncle Muto itu ada Atu, ada Esa, ada juga Piji. Bunda Piji mante ya. Menipot pada 7 dong.
mengkonsumsi SABCD. Tiba-tiba datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian Bang Saleh dibantu Opa, Kak Ros, Meme, Susanti, dan Ubin. Oke, yang kesatu silakan maju ke depan. Ayo Bunda. Kita siapa lagi? Ayo, awas gak ngaku ya. Buat banyak ke atas, maju ke depan. Ayo, silakan. Ini yang depan keciduk, ayo Bunda. Yang ibunya aja, Oke, biar ada temen ya Bunda, satu kali lagi biar ada temen ya. Silakan. Yang Bunda nggak usah ya, Bunda nggak usah. Bunda pasti ke depan. Silakan biar ada temen ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Mereka sedang membahas pembagian nyamuk Aedes. Timbala datang Uncle Atong, Bakis, kemudian Jerjit, ada juga Ipin. Maju ke depan. Ayo boleh berdiri ya. Itu ramean ya. Oke, hukumannya sederhana Bunda ya. Kedang murilingan alun omsel gini. Hukumannya yang sederhana aja, kudu murilinan alun-alun lembang, terkena apa? Terkena joget-joget, cukup muka jelek aja. Jadi nanti silakan maju satu orang ke depan, satu orang maju ke depan, lihat ke kamera, dikeluarkan muka jeleknya. Yang sudah boleh duduk, yang belum ya dibuka tuh masa muka jelek. Yang sudah boleh duduk, yang belum jangan. Siap ya. Siap, silakan siapa dulu? Mana? Muka jelek kemana? Bebas. Silakan maju ke depan. Satu orang lihat ke kamera ya. Pada joget, mana? Oke, siap. Satu orang siapa dulu? Dari kiri, dari kanan. Sok, nggak dari sini dulu. Gak mau. Sok ada Bunda lagi. Siap. 1, 2, bebas. 1, 2, 3. 1, siapa lagi? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Boleh imut tapi gak apa-apa ya. Siapa lagi? 1, 2. Boleh dulu. Silakan siapa lagi? Oke, maka siapa lagi?
1, 2, 3. Nah, tepuk tangan dulu ya kalian. Pada demo. Atas jadi pimpinan. Jadi hausnya. Oke, kita lanjut, siap ya. Nanti yang mau lihat yang majunya silahkan lihat di YouTube saya di Kodar TV. Ya. Kan paling udah tinggal langsung sampai materi anu maju nanti payun. Oke, siapnya kita mulai ya. Gangguan kejiwaan pertama Bunda yang sering ada di orang tua yaitu adalah gangguan kejiwaan paranoid. Kalau paranoid teh Bunda ngajenol di punuk eta teh keloid. Bunda beda ya. Kalau kayak paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan karena banyak hari ini orang tua yang takut anaknya main di luar, sieun kunculik, sieun dipukul, sieun nangis. Kemudian banyak juga orang tua yang takut makan jengkol, sieun asam urat, mamasin, sieun darah tinggi, peureum sieun teu beunta deui, salaki gawe sieun kawin deui. Tong hirup atau Nah, kenapa banyak orang yang ketakutan seperti itu, Bunda? Jawabannya satu, karena ketika kecil orang seperti ini sering diasuh sama nenek atau kakeknya. Cuma anu sok nitipkeun anak kan ini, nah. Segera bertobatlah, Bunda. Karena anak itu titipan di Allah, kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun kitu? Kenapa seperti itu, Bunda? Bukan salah nina atau kakeknya, Bunda ya. Karena menurut psikologis di atas 50 tahun itu fisik sama mental sudah berkurang, Bunda. Sudah waktunya istirahat. Jadi kalau anak diasuh sama nina jadi wajar, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Jadi tumbuhlah gangguan kejiwaan di dalam diri anak yang dinamakan dengan paranoid. Apa banyak ketakutan. Kemudian yang kedua, Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid di mana penderita memilih hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular. Bunda ya 2 hari digigit mati. Dia tidak mau berhubungan dengan orang lain dan ciri-ciri orang yang skizoid itu biasanya cek orang Sunda mah beungeutna henteu uyahan. Jadi lamun dek dicarekan jeung diajar seuri teh ekspresi mukanya teh sama. Ya, cek orang Sunda mah naon geuning watados ya, wajah tanpa dosa. Nah, eta teh suka ciri lamun ditagih hutan, api-api teh apa? Eta teh skizoid, Bunda. Dan itu jadi orang-orang skizoid itu dia kesulitan mengekspresikan perasaannya atau perilakunya. Kenapa? Karena dia biasanya ketika kecil korban kekerasan, jadi sok aya istilah tegar kalomeun. Makanya ketika sudah dewasa itu biasanya gangguan kejiwaan namanya skizoid. Yang ketiga ada gangguan kejiwaan skizotipal yang dimana si penderita merasa dirinya punya indera keenam. Jadi kalau banyak Bunda yang hari ini nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya indigo bisa melihat makhluk halus, kemudian punya indera keenam dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda indigo, ternyata menurut psikologis itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Yes, ya, sekalian. Nah, itu dulu ya. Yang keempat ada gangguan kejiwaan antisosial di mana si penderita hilang hati nurani. Makanya kenapa hari ini ada anak yang ada orang tua yang mau pada pulang ya. Tunggu dulu ya, bentar ya. Jadi kenapa ada ini orang yang sadis yang dia sekali hauk dua gaplok tilu cabok opat bacok ya. Kenapa ada begal yang dia dengan tega membacokin golok ke punggung orang, lusukin pisau ke perut orang tanpa pernah berpikir bahwa orang ini sedang ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Ternyata gara-gara dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Dan antisosial ini ada samanya Bunda dengan psikopat, sama-sama sadis. Cuman bedanya kalau psikopat mah raut mukanya itu manis. Jadi dia teka ciri ya. Jadi orangnya baik, ramah, suka nolong orang, kemudian sok ngajak kaliwat ya. Ayo sok ngajak kaliwat di dia. Tapi di rumah biasanya dia koleksi kepala orang. Itu yang orang psikopat. Makanya perbedaan orang psikopat itu sama-sama sadis tapi raut mukanya manis gitu. Tapi kalau orang yang antisosial mah bengis gitu ya, kelihatan dari raut muka galak. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan histrionik yang suka ada di ibu itu, yaitu suka cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor, Bunda. Jadi lamun ngangetas teh ngangetas anu boborelakan ya, geuningan bling-bling ya.
Kalau mau ngebehel teh anu emas supaya sekali seri cing gitu. Dan ciri-ciri orang yang histrionik itu suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Nah, hati-hati Bunda ya. Kenapa? Karena warna pakaian manusia itu ada artinya. Sok, ke mama aja nggak apa-apa sok. Anak-anaknya mau ke mama mangga sok. Nanti masih main Sok. main dulu sama Oke, kita lanjut dulu ya. ada mas dulu. Sedikit lagi Danya. Oke, lanjut ya. Kalau warna itu Bunda, menurut teori kuantum itu ada artinya ya. Jadi warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu yang bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Karena kalau yang serasi itu bisa membuat kita gangguan kejiwaan Bunda. Tapi yang bagus itu yang 3 warna. Misalkan kerudungnya warna merah, bajunya warna putih, celananya warna pink. Kemudian Bundanya jangan kecelekan ke pasar. Ya sudah. Kenapa? Karena di ungu di sini ada warna ungu Bunda. Mana ungu suaranya? Ungu tuh jomblonya. Sana sebenarnya ungu tuh warna religius. Ternyata itu bisa meningkatkan religius seseorang. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Mana biru dongker suaranya? Biru dongker. Biru dongker itu adalah warna ketelitian Bunda. Saking telitinya biasanya orangnya suka hemat menjadi pelit. Karena pertama salah kostum. Jadi lamun ngaliwat teh batur mah udunan 20.000 mana nama 5.000. Dari dahar panglobana dibungkus deui. Kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning Bunda. Warna kuning itu adalah warna apa? Ngambang ya. Bukan, kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Biasanya orangnya barawel. Kemudian di dada ada warna hijau, warna ketenangan. Kemudian di perut ada warna orange, ada warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang itu ada warna merah, yaitu warna semangat dan seksual. Nah, hati-hati, makanya suami Bunda tong lebat ini pakai baju warna berem sok yang kawin deh. Karena hari ini Bunda, saya banyak melihat anak yang hiperseks di bawah 7 tahun atau syahwat seksualnya meningkat. Bahkan hari ini banyak anak yang udah tahu pacaran dan kemudian orang tuanya geus bebesanan ya Bunda, aya bebesanan gitu. Dan bahkan menurut laporan dari beberapa sekolah ada anak hari ini di bawah 7 tahun sok nyisat rok buruna. Ya, dan itu terjadi gara-gara apa? Yang paling pertama sering memakai baju warna merah, yang kedua masih tidur sama mama dan bapak di atas 2 tahun. Cum. Nah, kenapa anak itu tidak boleh tidur sama mama dan bapak di atas 2 tahun? Karena Bunda ketika anak tidur matanya memerem, otaknya selalu aktif dan ini bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, kumaha kamu gitu? Halo, Megan Mineng. Makanya Bunda hati-hati kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak Bunda, karena itu teh bisa direkam oleh otak anak walaupun Bundanya disimuk 5 rangkep. Kenapa? Karena yang direkam itu bukan matanya tapi gelombang otaknya. Makanya kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual, kaliulah karena porsi silakan, luhureun kompor mangga pada di WC oge silakan, yang kalau itu di teras nanti ditonton orang. Kumaha pada di mengakos bumi nasa petak teh di anak-anak ke teras ke heula Bundanya lagi. Beres beungit siap Bunda. Kenapa Bunda? Karena tadi ketika anak tidur itu matanya merem, otaknya selalu aktif dan ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya, makanya bahaya Bunda ya. Jadi bagi Bunda yang masih mau melakukan hubungan seksual di pinggir anak segera bertobat. Kemudian Bunda yang ketiga, banyak hari ini anak yang hiperseks atau syahwat seksualnya meningkat gara-gara punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Banyak hari ini anak yang gak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, telinga mama, sikut, ketiak, nenek, selimut, dan yang lain-lainnya. Dan itu berbahaya Bunda, harus diberhentikan karena itu berpengaruh terhadap seksual dari anaknya. Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas.
Makanya kenapa kalau ihram itu kainnya kain putih atau hitam, karena itu bisa menguras sifat egois dari manusia. Karena ketika ihram tidak ada lagi si kaya si miskin, semuanya sama memakai 2 helai baju warna putih. Makanya bunda, kalau bunda menuju akhir bulan, saya rekomendasikan kostumnya serba putih. Itu teh tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi pas akhir nagih itu mau bener. Dan kemudian yang paling berbahaya dari orang histrionik, selain dari dia suka cari perhatian bunda, orang seperti ini suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi di lingkungan teh sok jadi virus bunda, batur marah ngaliwat potra manehna kasurupan sorangan. Tah nu kitu teh gangguan kejiwaan, namanya histrionik ya. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan narsistik, di mana penderita merasa tidak semua orang layak menjadi temannya atau sok geng-gengan bun. Jadi anu sok geng-gengan teh ternyata gangguan kejiwaan, namanya narsistik. Jelas ya, jadi sok aya nu ngaliwat teh hayang tiluan, lamun motram teh hayang tiluan, lamun di seragam teh hayang tiluan, dan itu teh hati-hati gangguan kejiwaan. Ya, namanya narsistik. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda, ada juga gangguan kejiwaan apiodan, di mana si penderita rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya atau bobogohan deh. Karena hati-hati bunda, laki-laki tertarik sama perempuan lewat tatapan mata, tapi perempuan tertarik sama laki-laki itu lewat obrolan. Awalnya DM di Instagram, lanjut curhat di WA, lanjut ke video call, pas video call teh ketemuan bunda ya. Pas ketemuan teh dipeluk, kalau udah dipeluk ya innalillahi bunda ya sudah. Makanya hati-hati bundanya kalau bunda Instagraman, WA-an, Facebookan jangan berlebihan, karena kalau perempuan mah nyambung ngobrol, nyaman ngobrol, itu biasanya sok bogong. Makanya lamun tos pulang tidur tong curhat jeung adi bisi bogong. Karena banyak hari ini ibu-ibu yang dia mengalami gangguan kejiwaan apiodan, dia meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya, padahal dari segi ekonomi suaminya lebih kaya dibanding pacarnya. Nah ya, karena apa? Awalnya dari obrolan. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif. Penderita merasa apa yang dia pikirkan harus terjadi atau perfeksionis bunda ya, apa yang dipikirkan harus terjadi, dan rata-rata orang kayak gini suka bunuh diri. Dan rata-rata orang bunuh diri bukan karena stres, bukan karena terlilit utang, tapi dia menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Jelas ya, padahal rumus matematika beda dengan rumus Allah. 2 tambah 2 nya belum tentu jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 0, tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Makanya kemarin saya punya teman bunda, dia baru nikah 2 minggu, orangnya baiknya luar biasa, kemudian ramah, suka nolong orang, tapi beres menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Makanya bunda pulang video saya rekomendasikan segera cek kamarnya, beberes. Nah, karena rata-rata orang yang perfeksionis atau orang yang menganggap apa yang dipikirkan harus terjadi itu biasanya suka bunuh diri, karena itu gangguan kejiwaan, namanya obsesif kompulsif. Sampai sini bunda ada yang mau ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi bunda yang sehat boleh bertanya. Oke, ada yang sehat di sini banyak masalahnya. Makanya psikologis itu bunda bukan untuk orang gila, justru orang sehat, karena orang sehat itu banyak masalah. Silahkan bunda yang tanyakan. Sudah kesel anaknya. Tidak ada yang mau tanyakan? Cukup? Boleh ditanyakan kenapa anaknya main HP wae, bagaimana cara memberhentikannya? Ini adik mau nanya. Terakhir ya bunda, terakhir gak apa-apa? Atau mau udahan? Ya, terakhir bunda ya, bagi bunda yang punya anak atau bunda pengen memberhentikan anaknya main HP, kemudian susah makan nasi, susah makan sayur, masih pipis di kasur dan yang lainnya, saya rekomendasikan kalau bunda mematahan anak itu jangan lagi sadar bunda. Kenapa? Karena kalau lagi sadar, anak itu memiliki otak yang namanya critical area atau penghalang. Jadi ketika bunda mematahan anak, itu akan mental ke sini, makanya wajar ketika kita mematahan anak, ayeuna nurut isukna kitu deui. Karena ada ini penghalang bunda, jadi ke sini mental lagi, ke sini mental lagi. Jadi akhirnya bundanya capek, anaknya capek, bundanya kehel, anaknya luka batin. Jadi tidak ada solusi. Makanya kalau bunda pengen mematahan anak tadi supaya anak bisa berhenti main HP, bisa makan sayur, bisa makan nasi, itu tunggu ininya sampai terbuka bun. Kapan ininya terbuka? Ini akan terbuka setelah setengah jam anak memejamkan mata.
Makanya kalau malam itu bunda jangan tidur duluan karena sok balik dihipnotis ku anak. Mah jajan jebol. Bila mun aya anak kan jajan kasurupan 100.000 sapoe teh penting dihipnotis ya. Nah makanya ininya tunggu sampai terbuka setengah jam setelah memejamkan mata. Kalau ini sudah terbuka silahkan masukkan semua informasi yang bunda inginkan. Cuma ingat satu malam itu hanya boleh satu masalah saja, tidak boleh terlalu banyak. Karena ibu-ibu masalahnya lo batin ya. Di maghrib ketika dan subuh dan beres. Makanya kalau tentang nasi aja, tentang HP aja tidak boleh dicampur aduk. Dan kalau itu berkaitan dengan trauma bunda ya atau dengan kecanduan itu harus 30 malam, tidak boleh berhenti. Jadi kalau sudah 10 malam, 11 malamnya berhenti itu harus balik lagi ke awal. Ya. Kenapa? Karena itu akan agak berat bunda untuk trauma sama kecanduan. Jelas ya sampai sini, dan itu berlaku buat semua usia bunda, buat anak yang TK, SD, SMP, SMA, bahkan bapaknya boleh. Jadi malam bapaknya pak kelas baru, ini jawab ke bapaknya gandeng. Dan kemudian bicaranya nggak boleh ke telinga pun, karena yang kita targetkan bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Dari pintu kamar juga nggak apa-apa, dari agak jauh dikit juga nggak masalah, karena gelombang otak itu jangkauannya sangat luas ya. Karena lamun ke telinganya dia tong mame HPW mama lieur nih mana. Kita anak nggak bangun naon mah. Jadi dari pintu kamar aja. Nah, jelas sampai sini, dan itu efektif buat anak yang kecanduan, buat anak yang trauma, buat anak yang susah makan sayur, susah makan nasi, dan yang lain-lainnya. Jelas sampai sini bunda ya. Itu saja mungkin bunda yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak bunda mau mendengarkan saya ngocoblak dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati bunda hari ini atau tidak sesuai dengan tata krama sopan santun di sini. Itu murni kesalahan saya, dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi bunda yang lupa materi hari ini seperti apa atau bunda ingin tahu materi yang lain, silahkan lihat di YouTube saya di Kodar TV. Pakai K ya, jangan lupa di like, subscribe, komen. Di parolit ya biar nggak subscribe ya. Silahkan bunda bisa lihat, nanti videonya akan saya edit terlebih dahulu, nanti akan saya kirim ke Bu Emma, nanti Bu Emma share di grup orang tua. Pasti yang paling pertama dilihat yang maju. Jelas ya bunda sampai sini. Nah, itu saja paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang terakhir bunda. Terima kasih Ibu Pak Fadar atas penjelasannya tentang psikolog anak. Mudah-mudahan dapat ilmunya dapat bermanfaat dan mungkin bisa dilaksanakan oleh ibu semua di rumah. Mungkin tadi kata Pak Fadar ulasannya pokoknya kalau misalkan mau melakukan hal-hal yang misalkan mau melakukan hal-hal yang suka dilakukan seperti itu, jangan di depan anak atau di anak gitu aja ya. Intinya jadi kita harus pintar-pintar aja juga supaya anak tidak mengikuti apa yang mungkin yang orang tuanya dilakukan gitu ya. Dan perkataan ucapan jangan sampai menyakiti atau sampai anak mereka tindakan atau perilaku kita sebagai orang tua direkam ke dalam otak anak ini ya. Apalagi kalau misalkan ada orang tua yang bertengkar di depan anak, itu bisa mempertimbangkan hanya anak itu udah mengingatnya sampai udah dewasa juga masih gitu ya. Jadi teralami oleh saya juga anak itu kata-kata orang tua apa sih mengingatnya sampai sekarang. Mudah-mudahan ibu bisa menghindari apa yang dilakukan oleh orang tua supaya anak tidak tahu dan tidak mendengar. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Bagi yang mau mengikuti tes psikotes untuk anak yang nanti mau ke SD, boleh nanti menghubungi dan misalkan mungkin namanya dan alamatnya, nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.